siang menjelang sore, dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saat ini kita akan mendengarkan materi dari guru-guru kita, yakni dengan narasumber Dr. Herbert Situmorang, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan, dan juga dengan chairperson kita, Profesor Dr. Budi Weweko, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan, Master of Public Health. Dr. Herbert Situmorang akan membawakan materi berjudul Advances in Surgical Site Infection Prevention. Saya akan membacakan CV narasumber dan juga CV chairperson kita. Profesor Dr. Budi Weweko, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan Master of Public Health, merupakan staf Departemen Obgyn Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan Wakil Direktur dari Indonesian Medical Education and Research Institute, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga menamatkan spesialis konsultan dan doktor di FKUI serta pendidikan master di Universitas Gadjah Mada. Kemudian untuk narasumber kita Dr. Herbert Situmorang, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Beliau merupakan staf Departemen Obgyn, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga menamatkan spesialis dan juga konsultan reproduktif endocrinology and infertility di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan Dr. Herbert juga pernah menjalani fellowship Gynecology Minimally Invasive Surgery di Prancis. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kami persilakan kepada Profesor Dr. Budi Weweko, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan Master of Public Health. Kami persilahkan. Silakan, Prof. Ya, baik. Terima kasih Dr. Sarah sebagai pembawa acara kita sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta seminar Simposium PDC 2020 yang masih bersama kita semua sore hari ini. Sesi kali ini akan tentu sangat menarik. Bersama kita telah hadir pakar di bidang obstetri dan ginekologi, yang utamanya dari bidang ginekologi ya, sahabat saya Dr. Herbert Situmorang. Tentu yang nanti akan banyak berbicara, berdiskusi mengenai surgical site infection atau infeksi daerah operasi. Tentu sebagai seorang ahli obstetri ginekologi, outcome pembedahan sangat penting dan salah satu indikatornya adalah apakah ada infeksi daerah operasi atau tidak. Seperti yang disampaikan oleh WHO bahwa infeksi daerah operasi ini merupakan salah satu penyebab terbanyak ya infeksi yang terjadi di rumah sakit, dan itu membawa konsekuensi meningkatnya morbiditas, bahkan mortalitas, dan juga cost atau pembiayaan karena length of stay pasien menjadi lebih panjang. Saya akan sampaikan sedikit nih global guidelines bagaimana pencegahan infeksi daerah operasi ini bisa dikerjakan. Tentu pencegahan adalah langkah yang paling baik. Ada 3 step, yaitu preoperatif dan intraoperatif. Kita lihat di sini faktor-faktornya, nomor 1 sampai nomor 7. Ada faktor nutrisi, penghentian obat-obatan imunosupresif, oksigenasi, aliran darah selama pembedahan, mengontrol gula darah, kemudian draping, gowning, kemudian penggunaan proteksi luka, insisi luka yang baik, kemudian negative pressure sekarang ya banyak digunakan untuk mencegah, untuk membuat penyembuhan luka lebih baik, penggunaan sarung tangan operasi, instrumen, pemilihan benang bedah yang tepat, sampai kepada bagaimana arsitektur dan konstruksi dari kamar pembedahan yang sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi. Dan yang ketiga adalah post operatif atau pasca pembedahan. Di sini berperan adalah bagaimana penggunaan antibiotik. Kadang-kadang antibiotik digunakan walaupun itu hanya sekedar profilaksis. Kalau clean operation tentu tidak perlu penggunaan antibiotik pasca pembedahan. Dan yang akan banyak dibicarakan pada sore hari ini adalah advanced dressing. Ini sangat penting, Dr. Herbert nanti akan menyampaikan. Dan saya kira tidak perlu menunggu waktu lagi, tidak perlu panjang lebar lagi. Kami mengundang Dr. Herbert Situmorang untuk menyampaikan presentasinya mengenai advanced on surgical site infection. Silakan, Dr. Herbert. Terima kasih, Prof. Iko. Ya, sore ini sebelum penutupan, kita dengarkan dulu penutupan operasi, tapi kalau ini ya, Prof. Iko ya. Di operasi pun harus ditutup dengan baik, sama seperti acara ini, penutupan ini penting untuk
diselesaikan sampai tuntas. Seperti tadi Prof. Iko sudah jelaskan, saya agak tenang karena sudah hampir semuanya dijelaskan secara umum tadi oleh Prof. Iko. Jadi saya akan mulai dengan outline dulu ya. Outline-nya nanti kita akan mulai dulu dengan normal wound healing, bagaimana penyembuhan luka yang bagus, karena ini akan menjadi dasar dalam pengertian kita melakukan berbagai intervensi yang dibutuhkan agar luka operasi kita bagus. Lalu bagaimana kalau terjadi impaired wound healing? Dan kita masuk ke SSI, surgical site infection, baik itu definisi, incidence, dan bagaimana bebannya. Lalu bagaimana cara-cara pencegahan, dan terakhir adalah bagaimana cara-cara untuk manage apabila itu terjadi. Kita mulai dulu dari penyembuhan luka yang normal terjadi. Ada fase-fase penyembuhan luka yang sama-sama kita sudah tahu, yaitu yang pertama terjadi hemostasis dulu, jadi pengumpulan bekuan darah, di dalamnya ada fibrin-fibrin formation, di dalamnya ada platelet, kemudian dilanjutkan dengan inflamasi. Di situ pembuluh darah terjadi dilatasi dan mengirimkan faktor-faktor yang penting untuk kemudian terjadi proliferasi dan epitelisasi dari sel. Kalau kita lihat gambar yang di bawah, maka epitelisasi tidak bisa terjadi kalau dasarnya ini tidak nyambung dulu. Jadi yang terjadi adalah dari dasar luka, kemudian baru ke permukaan. Gambar yang bulat ini menunjukkan bagaimana gap antar epitel itu harus cukup dekat sehingga baru terjadi penyambungan di bagian superficial atau permukaan dari luka tersebut. Ada banyak molekul yang sangat berperan dalam proses ini. Tentu saja fibrin dan fibronektin sebagai bagian awal untuk membentuk penutupan luka di awal. Kemudian ada plasmin yang kemudian akan dia melisis dari fibrin tadi. Dan platelet atau trombosit ini penting sekali karena dia menghasilkan growth factors, antara lain adalah platelet derived growth factors dan transforming growth factor beta. Yang kedua-duanya ini penting dalam memobilisasi. Yang pertama adalah PMN dan monosit. Ini bertugas terutama untuk debris demang, jadi jaringan-jaringan yang tidak diperlukan, yang sudah mati, dibereskan dulu, baru dilanjutkan dengan proliferasi, baik itu epitelisasi maupun terjadinya matriks yang baru. Ini semuanya membutuhkan growth factor, baik oleh platelet maupun oleh monosit derived growth factor, yang akan membuat struktur jaringan yang baru, sehingga lukanya akan kembali pulih meskipun tensile strength-nya tidak akan mencapai 100% seperti keadaan semula. Jadi paling tidak ya dibutuhkan proses ini dalam penyembuhan luka yang bagus. Nah, khusus untuk surgical site harusnya dia sembuhnya secara primary. Berbeda dengan yang tadi luka terbuka atau luka yang ada gap di antara epitelnya, maka pada primary wound healing atau pada surgical site wound healing yang terjadi adalah epitelisasi itu bahkan sudah bisa terjadi dalam waktu 2 hari, 1-6 jam pertama sudah terbentuk clot, dan dalam waktu 2 hari itu sudah terjadi penyatuan dulu di permukaannya. Berbeda dengan tadi berjalan dari dasar kemudian ke permukaan, justru di surgical site healing ini adalah di permukaan dulu, baru kemudian diikuti dengan penyembuhan di dalamnya, termasuk matriks-matriks yang di dalamnya. Nah, kalau pada secondary wound healing, apabila ada gap yang cukup luas, maka tentu saja PR-nya akan lebih berat buat tubuh kita untuk mengembalikan struktur yang semula. Nah, di sini diperlukan suatu pembentukan jaringan granulasi yang intinya adalah terdiri atas fibroblast dan terdiri atas kapiler-kapiler yang baru terbentuk. Sehingga dibutuhkan waktu dari dasar tadi sampai akhirnya tertutup sampai permukaannya, lalu kemudian terjadi pigmentasi sehingga warna kulitnya lama-kelamaan akan sama dengan warna kulit sekitarnya. Ini kalau secondary wound healing. Dan pembentukan matriks tadi ternyata membutuhkan suatu keseimbangan ya antara berbagai komponen yang ada. Jadi komponen pembentukan jaringan utamanya adalah type 1 and type 3 kolagen. Selain tadi adalah proteoglikan dan fibronektin yang menjadi komponen awal, kemudian dia dilisis oleh plasmin, digantikan oleh komponen jaringan ikat yang lebih kuat yaitu kolagen. Nah, kalau terlalu kuat, keseimbangannya tidak terjadi dengan baik, bahkan terlalu agresif pertumbuhannya, bisa juga terjadi hypertrophic scar seperti gambar yang di bawah ini menjadi masalah yang lain lagi dalam penyembuhan luka. Kita akan membahas bukan ke sana tapi ke arah impaired wound healing ya. Bagaimana wound healing ini tidak terjadi dengan baik. Biasanya kalau luka kronik ini berhentinya di mana dia? Berhentinya adalah di fase inflamasi. Inflamasinya yang terlampau lama terjadinya. Kenapa dia bisa lama terjadi? Nah, ini yang kita akan lihat faktor-faktor apa yang berperan sehingga lukanya jadi nggak cepat sembuh. Misalnya malah justru banyak jaringan-jaringan yang sudah mati, necrotic tissue, kemudian juga warna jaringan granulasi yang terbentuk juga tidak bagus. Banyak sekali faktor yang berperan. Tadi Dr. Iko, Prof. Iko sudah sampaikan.
Nah, di sebelah kiri ini kita bisa lihat banyak sekali faktor yang harus kita perhatikan dalam penanganan perioperatif, antara lain adalah infeksi. Adanya infeksi tentu saja kita semua sudah sama-sama tahu. Pasien yang merokok ini juga ternyata tidak bagus. Pasien yang tua, malnutrisi, kurang gerak, diabetes, penyakit-penyakit vaskular, terutama peripheral vascular diseases, pemberian imunosupresi, ya ini semua akan penting sekali dalam penanganan perioperatif supaya diperhatikan agar tidak terjadi SSI nantinya. Oke, kalau terjadi infeksi atau surgical site infection, yang secara definisi ini kita sebut sebagai infeksi di daerah insisi operasi atau dekat dengan insisi operasi yang terjadi dalam waktu 30 hari setelah kita lakukan operasi, atau kalau dia memasang implan itu bisa sampai 90 hari masih termasuk dalam surgical site infection. Kita bagi menjadi 3 berdasarkan kedalamannya atau keterlibatan organnya. Yang pertama adalah superficial, yang kedua adalah deep, dan yang ketiga adalah organ atau spaces. Yang superficial melibatkan kulit sampai ke subkutis, deep incisional ini sampai dengan fascia dan otot. Kemudian kalau melibatkan organ yang lebih dalam lagi kita sebut organ atau space SSI. Nah, ini contoh yang sering kita jumpai pada operasi-operasi open surgery, laparotomi misalnya, pada pasien-pasien obstetri juga misalnya pada keadaan-keadaan hipoalbumin, pada pasien-pasien preeklamsia, atau keadaan-keadaan emergensi yang menyebabkan persiapan operasinya kurang bagus. Dan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Iko bahwa kejadian surgical site infection ini sangat tidak nyaman baik untuk pasien maupun untuk kita sebagai dokter yang menangani pasien. Dia adalah merupakan healthcare associated infection nomor 2 setelah upper respiratory tract. Nomor 2 adalah surgical site, sedangkan pada kelompok pasien-pasien yang dikerjakan operasi, healthcare associated infection-nya dia merupakan nomor 1, surgical site infection. Bagaimana insidensnya? Sangat berbeda antara high income countries dengan low middle income countries, tetapi kuman-kuman atau mikroorganisme yang sebagai penyebabnya cukup mirip, yaitu Staphylococcus aureus nomor 1 yang paling kita takuti, kemudian Enterococcus fecal ini juga sering dijumpai, dan E. coli ini juga sering dijumpai. Selain itu juga bisa disebabkan oleh Pseudomonas misalnya, Streptococcus, dan juga oleh jamur. Jadi ini hampir sama di seluruh daerah kuman-kuman yang menyebabkan SSI ini. Berapa angkanya? Kalau dilihat di Amerika itu angkanya sekitar 1%. Negara maju ya, di kita nanti ada angkanya lebih tinggi tentu saja. Selain dari daerahnya juga tergantung dari prosedur apa yang dikerjakan. Ini contohnya prosedur-prosedur di daerah kolorektal itu angka SSI-nya lebih tinggi sekitar 9,5%, seksio di 2,9%, jantung 3,5%, dan seterusnya. Laparoskopi atau MAS biasanya di bawah 1%. Ini angkanya di negara-negara maju. Gimana dengan negara low middle income countries? WHO itu sekitar 6%. Di ASEAN sekitar 7,8%, jadi 6-7%. Angkanya cukup tinggi kalau dilihat dari 100 operasi. 6 dari 100 itu terjadi SSI, pusing juga kepala kita kalau ini terjadi pada pasien kita ya. Oleh sebab itu penting untuk kita nanti mencegahnya seperti apa. Tadi Prof. Iko juga sudah sampaikan bahwa apa sih burden yang timbul? Pertama adalah mortalitas bisa meningkat, bisa sekitar 3 kali kalau dibandingkan antara yang terjadi infeksi daerah operasi dengan yang tidak, itu angkanya bisa meningkat 3 kali untuk kejadian kematiannya. Terjadinya prosedur yang harus tambahan, reintervention, laparotomi lagi misalnya, atau penjahitan, itu sangat tinggi sekali, angkanya bisa sampai 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan yang tidak terjadi infeksi. Adanya abses pada daerah operasi atau organ, ini juga jadi sangat tinggi, sekitar 15 kali. Terjadinya infeksi lain akibat length of stay yang cukup lama, dan tentu saja di ujung-ujungnya adalah kembali pembiayaan yang membengkak. Ya. Sebab itu penting kita lihat bagaimana cara melakukan prevensi. Ini ada 5 hal yang saya kelompokkan menjadi yang pertama adalah surgical planning. Bagaimana kita merencanakan dulu nih planning, kapan operasi harus dikerjakan. Kita harus memilih waktu yang terbaik untuk mengerjakan operasi. Misalnya kalau dalam terapi imunosupresan atau misal dalam terapi kemoterapi atau sedang memiliki infeksi di tempat lain, ini tentu saja meningkatkan risiko infeksi. Oleh sebab itu kita tunda sedapat mungkin sebelum melakukan operasi yang definitif. Kemudian sedapat mungkin tidak mengerjakan emergency surgery, kecuali memang tidak bisa ditolak atau tidak bisa dihindari, karena sudah dibuktikan bahwa emergency dibandingkan elektif itu jauh lebih rendah kejadian infeksinya pada yang elektif. Dan tentu saja bila dibandingkan antara MAS dengan open surgery, MAS ini angka infeksi daerah operasinya sangat kecil.
Sayangnya obstetrik ini kita belum bisa lakukan seksio cesarean dengan MAS. Nah, kalau patient preparation tentu saja banyak hal tadi sudah disampaikan. Pertama adalah status nutrisi, skin preparation ini juga penting, apalagi misalnya pada emergency situation, pada saat C-section, kita udah pakai gel, kita udah pakai periksa-periksa pakai tangan dan seterusnya. Itu penting sekali untuk melakukan preparasi kulit sebelum kita melakukan operasi. Beberapa penelitian juga menunjukkan pasien-pasien yang merokok, penghentian rokok selama 4-6 minggu itu bisa mengurangi angka infeksi. Dan bahwa preparation untuk operasi-operasi di daerah kolon, nah, pada kasus-kasus kita misalnya pada keadaan-keadaan deep endometriosis misalnya yang membutuhkan pembedahan di daerah kolorektal, ini juga penting untuk dipersiapkan. Ada satu mnemonik disebut washing, boleh dipakai ini. Weight, ada apakah dia obes, apakah dia malnutrisi karena terlalu kurus. Antibiotik penting nanti untuk kita lihat bagaimana pemberiannya. Smoking cessation, hygiene, skin preparation termasuk di dalamnya. Status imun pasien, status nutrisi, dan yang penting juga adalah kontrol gula darah apabila kita curiga pasien punya gula darah tinggi. Nah, kita ke infeksi. Kontrol infeksi seperti apa? Data sudah menunjukkan bahwa preoperatif antibiotik ini sangat menurunkan kejadian SSI. Kapan waktu yang tepat? Waktu yang tepat adalah 1 jam paling tidak sebelum insisi, sampai sekitar 2 jam pasca insisi. Tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh juga terlalu lama. Karena angkanya menunjukkan bahwa kalau terlalu early, maka persen dari terjadinya SSI itu jauh lebih tinggi dibandingkan preoperatif, yaitu kurang dari 1 jam sebelum insisi. Perioperatif ini artinya lebih dari 2 jam sampai 3 jam, sedangkan postoperatif lebih dari 3 jam sampai 24 jam. Kalau pemberiannya terlambat juga angkanya kembali menjadi tinggi lagi. Dan yang tidak kalah pentingnya, tidak cuma dokternya yang harus menjaga infeksi, tapi seluruh personel dari kamar operasi, perawat, dan seterusnya, penggunaan hand hygiene, sarung tangan, barier, dan ini semua sangat berperan dalam kejadian infeksi. Nah, termasuk antisepsis kulit yang disarankan saat ini sudah ada RCT yang menunjukkan bahwa penggunaan chlorhexidine itu lebih unggul dibandingkan dengan penggunaan povidone iodine. Kemudian juga cukur rambut di daerah operasi itu sangat tidak disarankan untuk melakukan shaving. Kalaupun mau melakukan shaving, jangan menggunakan shaver, tapi menggunakan clips, meskipun itu pun masih memberikan infeksi lebih tinggi dibandingkan dengan tidak diapa-apain. Nah, ini yang kita masih ragu-ragu, kok bisa nggak diapa-apain masih bisa lebih rendah infeksinya, tapi datanya seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang lain? Normotermia. Jadi ternyata yang selama ini kita tahu bahwa hipotermia itu membantu supaya tidak infeksi ya. Ternyata setelah operasi, keadaan yang paling baik adalah bukan hipotermia, tapi kembali segera di normotermia. Misalnya waktu di RR, kita tidak boleh membuat dia terlalu lama kedinginan, itu akan justru memberikan angka infeksi yang lebih tinggi. Oksigenasi yang bagus, kontrol glukosa, tadi ini kita sudah sama-sama tahu. Pemberian transfusi juga tidak boleh terlalu eksesif, sangat selektif kita, karena ternyata terbukti bahwa kalau terlalu masif, agresif, pemberian transfusi sel darah merah ini justru meningkatkan kejadian infeksi. Dan ini juga penting pada saat operasi tidak terlalu banyak staf kamar operasi yang berlalu lalang, ini meningkatkan angka operasinya. Yang terakhir dan juga yang penting adalah surgical technique. Bagaimana kita memperlakukan jaringan, gentle traction, hemostasis harus efektif, tidak boleh membiarkan bekuan darah terlalu banyak kita tinggalkan di jaringan. Lalu jaringan-jaringan yang nekrotik itu sebaiknya seminimal mungkin kita tinggalkan. Salah satunya adalah dengan mengurangi atau meminimalisir penggunaan elektrokautery atau elektrokoagulasi, itu banyak sekali meninggalkan jaringan-jaringan nekrotik. Lalu menghindari daerah dead space, mengirigasi jaringan-jaringan yang yang nekrotik tisu tentu saja ya dengan salin, dan juga ini penting untuk menjaga kelembapan daerah operasi karena kalau terlalu kering ini juga tidak memfasilitasi proses penyembuhan yang tadi. Dan pada saat menutup kulit sedapat mungkin tidak melakukan secara terlalu tension atau tegangan yang terlalu tinggi karena itu bisa menyebabkan iskemi. Salah satu syaratnya adalah aliran darah ke daerah operasi itu harus bagus. Dan ini juga tadi sudah disampaikan penggunaan tekanan negatif drain ini juga penting kalau kita curiga atau risiko sangat tinggi terjadinya infeksi di daerah incision, surgical site infection. Ini banyak digunakan misalnya pada kasus-kasus relaparotomi, bekas operasi berulang misalnya ya, atau di daerah operasi yang dirty itu penggunaan drain menjadi lebih sering digunakan.
Nah, bagaimana dengan agent yang mengandung antimikrobial? Misalnya ada gel atau misalnya penggunaan suture yang mengandung bakteri. Ternyata itu antibakteri maksud saya. Ternyata itu tidak terbukti ya bisa mencegah SSI. Nah, datanya tidak cukup untuk menyarankan penggunaan benang yang mengandung antibiotik. Wound Edge Protector justru memberikan evidence yang bagus. Jadi Wound Edge Protector itu adalah seperti ini. Jadi tepi dari lukanya itu selama operasi kita jaga supaya tidak terkontaminasi, tidak terdapat banyak trauma juga. Dan ada dua jenis, ada yang single ring dan ada yang double ring. Ternyata double ring memberikan hasil yang lebih bagus. Dan terakhir adalah bagaimana dengan wound dressing. Wound dressing dari WHO menyarankan bahwa pada primarily closed surgical wound, jadi surgical wound yang penyembuhannya kita harapkan per primum, penggunaan advanced dressing ini sebenarnya tidak diperlukan. Jadi low quality of evidence-nya. Jadi pada keadaan-keadaan tersebut yang sudah diteliti oleh WHO ini adalah advanced dressing yang menggunakan hidrokoloid, hidroaktif yang mengandung silver, serta yang polyhexamethylene biguanide. Yang dimaksud dengan standard dressing adalah menggunakan kasa biasa untuk mengabsorb jaringan-jaringan atau serum yang ada di luka tersebut. Jadi sebenarnya tidak memerlukan advanced surgical dressing, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu memang kita memerlukan. Nah, ini adalah contoh-contoh dressing type yang saat ini tersedia. Ada yang mengandung antibiotik, ada yang mengandung preparat silver, ada yang mengandung preparat PHMB, iodin, madu, dan juga yang terakhir adalah kemajuan terakhir ini disebut dengan hydrophobic binding. Jadi apa itu nanti kita akan jelaskan. Nah, kalau dilihat dari mekanisme aksinya, maka hampir semuanya terutama adalah membunuh bakteri. Padahal pembunuhan bakteri ini nanti tidak selalu membawa efek yang baik, gitu ya. Jadi kalau sudah kita prevent tadi berbagai langkahnya sudah kita lakukan, tapi masih terjadi SSI di pasien kita, maka kita harus lihat dulu bagaimana stage of infection-nya, sudah di mana dia, sudah sampai di mana, apakah memang kita memerlukan intervensi untuk mempercepat proses penyembuhannya. Syaratnya apa saja? Nah, ini yang paling penting menurut saya dimengerti adalah tadi proses penyembuhan normal tadi membutuhkan dasar luka yang pertama adalah vaskularitasnya harus bagus. Yang kedua adalah bebas dari jaringan-jaringan nekrotik atau jaringan-jaringan yang mati, bebas dari infeksi, dan dijaga kelembapannya tidak terlalu lembab atau tidak terlalu kering juga. Nah, disinilah peran wound dressing bisa memfasilitasi kebutuhan kita ini. Kalau dia bisa mengeliminasi dead space, bisa mengontrol eksudat supaya tidak terlalu lembab, bisa mengontrol pertumbuhan bakteri, dan juga cost efektif tentu saja, dan mudah penggunaannya, maka wound dressing ini akan sangat banyak membantu kita untuk penanganan SSI. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa membunuh bakteri dengan dressing tadi ternyata tidak semata-mata memberikan keuntungan, tapi juga ada konsekuensi. Yang pertama adalah antibiotic resistance. Ini sudah dijelaskan dalam banyak studi bahwa di negara-negara, terutama low income country, jadi ini low human development index, ada middle, ada high, resistance to antibiotik itu hampir 2-3 kali lipat dibandingkan dengan negara-negara maju. Kenapa? Karena sangat eksesif penggunaan antibiotik, bahkan antibiotiknya bukan cuma untuk profilaksis, padahal adalah operasi yang clean, tapi diberikan antibiotik 3-5 hari misalnya. Dan ini kebiasaan yang memang sulit untuk dihilangkan begitu saja, karena sudah tertanam mulai dari pendidikan. Nah, itu kita harus mulai lagi berubahnya jadi dari pendidikan lagi. Maka oleh sebab itu, di dokter umum dan dokter spesialis, residen-residen, kita sudah mulai ajarkan bahwa tidak diperlukan suatu terapi antibiotik jangka panjang. Yang bahkan selain nanti resisten antibiotik, juga dia bisa menimbulkan infeksi Clostridium difficile yang akan lebih berat lagi kalau dia sudah resisten terhadap banyak antibiotik. Yang kedua, yang menarik juga adalah terutama pada gram negatif bakteri, penggunaan bahan-bahan yang mematikan bakteri-bakteri tersebut justru akan merilis endotoksin yang umumnya dibentuk dari dinding dari bakteri tersebut, umumnya terdiri dari lipopolisakarida, yang justru akan mengundang inflamasi yang berlebihan, sehingga inflamasi tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama lagi bagi tubuh kita untuk membereskannya sebelum terjadinya proliferasi, epitelisasi, dan pembentukan struktur yang baru di luka tersebut. Itu sebabnya membunuh kuman itu bukan jalan yang terbaik. Justru harusnya nomor satu adalah mencegah jangan sampai ada kuman di pertama. Tapi seandainya pun itu lukanya kotor, banyak kuman, apa yang bisa kita kerjakan?
Nah, ini ada suatu temuan atau suatu terobosan baru yang disebut dengan hydrophobic binding. Jadi di bakteri itu ada struktur-struktur yang bersifat hidrofobik, jadi tidak mengikat air, dan dia adalah salah satu cara mengapa dia bisa menempel di luka. Karena kalau lukanya banyak cairannya, harusnya kan dia tergerus gitu ya. Tapi dia bisa menempel di bagian permukaan luka yang kita sebut dengan biofilm, itu paling sering terjadi di situ. Nah, temuan ini adalah memanfaatkan mekanisme tersebut yang disebut dengan dialkyl carbamoyl ini adalah suatu bahan yang bersifat hidrofobik juga. Jadi dia mampu berikatan dengan si kumannya tanpa harus membunuh atau merusak dinding sel kuman tersebut. Nah, ini contohnya di gambar sebelah kanan kita bisa lihat ada molekul air yang berwarna merah dan ada partikel bakteri yang berwarna hijau dan partikel dari DACC-nya ini yang berwarna hijau juga. Mereka bisa mengikat si bakteri sehingga menempel di lapisan dari wound dressing tersebut. Jadi apa yang terjadi? Aktivitas bakterinya berhenti, tapi tanpa menimbulkan efek samping seperti yang tadi sudah disampaikan, yaitu resistensi antibiotik dan terjadinya pelepasan endotoksin yang nantinya akan memperlama inflamasi yang terjadi. Ini dia contohnya, tentu saja teman-teman mungkin sudah banyak mendengar, yaitu teknologi Sorbact, ada namanya Lecomet Sorbact, ada Cutimet Sorbact, yang berwarna hijau. Jadi filamen ini, lapisan inilah yang mengikat bakteri tanpa membunuh bakteri tersebut. Dan menariknya adalah dia bisa digunakan tanpa harus diganti setiap kali seperti gauze, yang kalau udah kering dia harus diganti. Tapi pada wound dressing ini, kita bahkan bisa meninggalkan dia selama 7 hari maksimal, selama memang tidak ada tanda-tanda yang infeksi yang lebih berat. Dan kita lakukan tambahan dengan dressing kedua. Jadi ada secondary dressingnya di atas untuk luka-luka yang dalam, luka-luka yang kotor, itu sangat cukup cost efektif juga karena bisa dikerjakan tanpa harus mengganti terlalu sering. Nah, ini contohnya bagaimana perlekatan dari bakteri ke bahan DACC ini dalam pembesaran 2000 kali. Nah, ada satu studi RCT yang sudah dikerjakan untuk DACC. Dia melibatkan 17 studi, systematic review-nya adalah 17 studi dan 4 RCT di dalamnya. Sebagian besar memang case series, tapi ini yang paling evidence tertinggi yang saat ini ada. Nah, di situ disebutkan bahwa dari data yang ada, walaupun datanya masih terbatas karena ada masih baru jumlah sampelnya tidak terlalu banyak, tapi evidence-nya menunjukkan bahwa ini sangat promising. Tidak hanya untuk treating infection pada kejadian SSI yang berat, tapi juga dia bisa digunakan juga untuk preventing SSI. Gimana ceritanya? Nah, ini contoh beberapa produk yang bisa kita manfaatkan. Sebelah kiri ini adalah produk-produk yang memerlukan secondary dressing ya. Jadi ini diletakkan langsung di dasar lukanya, tergantung dari bentuk lukanya. Jadi sebelah kiri ini. Sedangkan di sebelah kanan ini bisa kita langsung menggunakannya tanpa harus tambahan secondary dressing atau adhesive agent yang lain. Gimana cara memilihnya? Nah, ini yang penting tadi. Ini fase penyembuhannya di fase yang mana? Berapa derajat kontaminasinya? Lalu jumlah eksudatnya berapa? Kalau jumlah eksudatnya sangat eksesif misalnya, kita tentu memilih yang cocok dengan keadaan high to excessive exudat. Atau kalau misalnya dia kering, tapi beresiko misalnya hipoalbumin, bekas seksio, yang kemungkinan dia akan terjadi SSI lebih tinggi, kita bisa memilih yang dry to low exuding, luka-luka yang tidak terlalu basah begitu ya. Jadi ini silakan dipilih sesuai dengan keadaan luka yang terjadi di pasien kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sebagai take home message, nomor 1 bukan untuk mengobati, tapi prevention adalah kunci utamanya, mulai dari persiapan saat operasi sampai dengan penutupan luka. Nah, pengetahuan terhadap proses penyembuhan luka yang normal tadi itu sangat penting untuk menjaga, memutuskan kita harus melakukan apa. Misalnya jaringan nekrotiknya banyak, tentu saja itu harus disingkirkan dulu, baik dengan cara mekanikal maupun operasi. Ya, kemudian ini juga sedapat mungkin kita harus sebarkan ke seluruh personel. Tidak cuma buat kita, tapi juga seluruh personel, terutama yang ada di OT, agar semua langkah-langkah yang dikerjakan itu benar-benar menjadi budaya untuk menghindari SSI. Nah, ini tadi proper healing yang terjadi tadi membutuhkan dasar luka yang well vascularized, jadi jangan sampai kita malah menutup lukanya dengan sangat kuat, dengan misalnya jahitan interlocking misalnya, justru itu akan membuat dia menjadi vaskularisasinya menjadi jelek. Lalu sedapat mungkin jaringan-jaringan yang mati itu tidak ada di dalam luka kita.
infeksi juga tidak banyak, dan kelembapannya harus dijaga. Nah, sorubak teknologi ini memberikan dampak-dampak atau advantages yang bisa memberikan kita keuntungan untuk memenuhi syarat-syarat tadi agar SSI tidak terjadi, dan dengan efek samping yang juga sangat minimal sampai sekarang tidak ada efek samping serius yang sudah dilaporkan dalam penggunaan DACC, berbeda misalnya dengan preparat silver yang tadi bisa menimbulkan alergik misalnya, dan juga nanopartikelnya bisa membahayakan bagi kita dan personal OT yang lain. Saya kira itu, Prof. Iko. Terima kasih atas perhatian sejawat sekalian. Selamat sore. Saya kembalikan kepada Prof. Iko sebagai moderator. Oke. Baik. Ya, terima kasih Dr. Herbert. Saya kira luar biasa apa yang dipaparkan oleh Dr. Herbert, sangat komprehensif ya. Saya mencatat key message yang sangat penting tadi, bahwa kita harus memahami betul konsep penyembuhan luka. Dr. Herbert menyampaikan itu. Pencegahan itu yang sangat penting tadi, mulai dari pre, intra, dan pasca. Incidence-nya di Indonesia termasuk low middle income country nih, kita sampai di angka 8-9% tentunya. Dan terakhir tadi yang sangat menarik adalah bagaimana DACC ya, diacetyl carbamoyl chloride. Kata kuncinya saya senang tadi, mengikat tanpa membunuh bakteri. Ya, kira-kira begitu, karena dia hydrophobic binding. Silakan kita lihat kolom pertanyaan sangat banyak nih, saya lihat, mohon bisa ditampilkan. Saya akan bacakan kolom pertanyaan. Boleh? Ya, baik. Pertanyaan pertama dari Dr. Dwi Rani Amelia. Dr. Herbert, apakah ada pengalaman dengan menggunakan madu ya untuk penyembuhan luka? Itu yang pertama. Yang kedua dari Dr. Heri Ismena. Ini eranya BPJS, Dr. Herbert. Kira-kira bagaimana caranya kita bisa bekerja ya dengan bahan yang terbatas tetapi tidak terjadi infeksi daerah operasi. Silakan Dr. Herbert, dua pertanyaan dulu. Ya, terima kasih Prof. Iko. Ya, pertanyaan dari Dr. Lili. Ini senior saya ngajarin saya seksio dulu. Jadi ya betul sekali bahwa penggunaan madu misalnya itu sudah banyak diteliti orang, dan hasilnya memang cukup baik dengan adanya osmolaritas yang tinggi dari madu. Dia akan menyerap sitoplasmik dari bakterinya, sehingga bakterinya juga mati. Nah, kematian bakterinya ini juga menjadi tetap harus dibebankan kepada tubuh ya, untuk kemudian dibersihkan lagi. Dan tidak cuma madu yang sekarang dijual untuk makanan, tapi dia sudah ada bahkan dalam bentuk wound dressing, Dr. Lili. Jadi tambahannya di situ impregnated, jadi dimasukkan ke dalam wound dressingnya adalah madunya sendiri. Ada beberapa bahan yang sudah dijual di pasaran, tapi saya sendiri belum pernah menggunakan yang wound dressing, tapi pernah menggunakan yang food grade untuk diaplikasikan ke luka-luka yang susah sembuh. Yaitu kalau memang tidak ada bahan yang lain, itu sangat bagus, bisa digunakan juga sebagai alternatif. Sekaligus menjawab pertanyaan kedua, tampaknya Prof. Iko, di zaman BPJS, ya itu juga bisa kita manfaatkan. Tapi yang paling penting sih sebenarnya jangan sampai terjadi ya SSI-nya ya, yaitu kita mulai dari di awal tadi tuh. Bagaimana teknik operasi yang bagus, menjaga supaya selalu dalam asepsis, antisepsis yang baik, kemudian penutupan lukanya yang tidak tension, vaskularisis yang baik, dan seterusnya, Dok. Saya kira itu yang bisa saya jawab, Prof. Iko. Ya, terima kasih Dr. Herbert. Jadi mnemoniknya tadi washing tadi ya, mnemoniknya washing tadi ya. Weight, glucose, antibiotics. Yes. Oke, masih banyak ini pertanyaan. Kemudian dari Dr. Fakihatus Rahmah. Penggunaan antiseptik preoperasi seperti alkohol, kemudian dilanjutkan betadin. Apakah ini masih ada tempatnya, Dr. Herbert, dibandingkan dengan chlorhexidine tadi? Iya, datanya menunjukkan. Satu lagi, Dr. Herbert, sebentar. Oh ya. Rekomendasi HB minimal. Rekomendasi HB minimal agar penyembuhan luka ini bagus. Ya. Untuk skin preparation, itu RCT-nya sudah menunjukkan bahwa chlorhexidine itu ternyata lebih superior dibandingkan povidone iodine. Ya, salah satunya adalah ternyata karena povidone iodine itu lebih mudah untuk hilang ya dibandingkan dengan
klorheksidin. Nah, kemudian juga penggunaan alkohol itu juga merupakan bagian, jadi alkohol merupakan bagian dari klorheksidin. Dia bisa dipakai bersama dengan klorheksidin dan itu lebih superior dibandingkan povidone iodin. Itu datanya yang terakhir seperti itu. Kemudian juga di beberapa rumah sakit dibedakan karena kita bekerja di bagian yang bersih dan yang kotor, bersih di abdomen dan kotor di bagian genitalia misalnya. Nah, itu juga bisa kita bedakan preparation untuk daerah atas dan daerah bawah, Dok. Jadi itu memang bisa di povidone iodin masih bisa kita gunakan untuk daerah genitalia karena dia lebih kotor. Nah, kemudian juga pertanyaan kedua mengenai HB ya, Dokter Profiko ya. HB itu kalau kita kembali ke fisiologi minimal kan 7 ya, Profiko. Jadi kalau masih kalau dalam titik tersebut kita tidak ada lagi kecurigaan kehilangan darah, maka HB7 itu kita tidak memerlukan transfusi lagi. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya dia masih terjadi ongoing bleeding atau misalnya ada kemungkinan terjadi sepsis, tentu saja ini keadaan yang berbeda ya. Kalau pada keadaan-keadaan stabil, HB7 itu udah menjadi syarat minimal. Jadi kalau HB-nya 9, stabil, pasca seksio misalnya tidak ada perdarahan, itu tidak perlu sampai 12 atau sampai 10, itu tidak perlu, malah justru meningkatkan risiko bagi pasien. Baik. Terima kasih, Dokter. Dua pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah pasien yang obes morbid. Bagaimana approach yang harus kita kerjakan secara komprehensif untuk mencegah terjadinya infeksi daerah operasi. Kemudian yang kedua mengenai DACC tadi nih. Kira-kira rekomendasinya ini bisa digunakan rutin use atau hanya kasus-kasus yang berisiko tinggi? Silakan, Dokter. Ya, yang pertama obes. Ya, kita tahu risikonya obes itu daerah subkutisnya itu sangat tebal dan biasanya undervascularized. Karena saking tebalnya kita tidak punya vascularisasi yang cukup baik di daerah subkutisnya. Selain itu juga biasanya dia juga disertai dengan komorbid yang lain, misalnya keadaan-keadaan hiperglikemi, yang itu menyebabkan juga faktor risiko tambahan pada saat kita operasi. Nah, tentu saja salah satu caranya adalah kita kontrol komorbid-komorbid yang lain. Kemudian yang kedua juga kontrol pada saat teknik operasi supaya tidak meninggalkan jaringan atau sel-sel yang mati terlalu banyak. Hemostasis juga harus dikerjakan dengan bagus, tidak terlalu banyak meninggalkan clotting di daerah subkutis misalnya pada saat kita seksio, tapi juga tidak terlalu banyak melakukan koagulasi yang tidak perlu. Jadi benar-benar pinpoint semua hemostasisnya. Lalu yang terakhir jangan meninggalkan dead space, jadi kita juga harus mengerjakannya tanpa meninggalkan dead space, dan bila diperlukan misalnya cukup pada saat kita menutup kulit cukup terjadi lagi oozing, di situ kita bisa lakukan tekanan negatif drain, Dr. Profiko. Negative pressure. Okay. Ya. Nah, negatif drain itu sangat efektif untuk mencegah terjadi SSI pada pasien-pasien obes. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Profiko. Yang kedua DACC. Oh ya, DACC apakah rutin atau tidak? Atau khusus? Ya, kalau datanya itu menunjukkan bahwa kalau tidak ada masalah biaya tentu saja ya itu boleh dikerjakan rutin. Kenapa? Karena dia bisa mencegah terjadinya SSI. Tapi kalau kita ngomongin cost effectiveness atau economic wise, tentu saja akan lebih bijaksana saya pikir apabila kita kerjakannya pada keadaan-keadaan yang tertentu, ya misalnya memang dia lebih banyak eksudatnya gitu ya, kemudian lukanya tidak bersih sekali, jadi dia bisa clean contaminated, itu akan yang kemungkinan infeksi akan lebih tinggi, di situ akan lebih banyak manfaatnya karena dia bisa mengikat bakteri tanpa mematikannya tadi, Prof. Iko. Oke. Baik. Terima kasih Dr. Herbert. Sebagai closing statement, ada yang disampaikan pada seluruh pendengar? Ya, sama seperti tadi Prof. Iko. Jadi kalau kita berani memulai dengan baik, kita juga harus kau yang mulai, kau yang mengakhiri kan Prof. Iko ya. Jadi sampai akhir, kalau perlu kita yang mengerjakan tutup kulitnya. Karena kita harus bertanggung jawab dengan penyembuhan luka operasinya. Dan step by step yang sangat detail yang tadi sudah kita diskusikan bersama, itu harus menjadi culture baik untuk kita maupun untuk tim operasi. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Herbert. Saya kira luar biasa sekali. Dan pada sesi kita sore hari ini, alhamdulillah kita mendapatkan insight. Ada salah satu faktor, salah satu tools pilihan yang bisa memperkaya tindakan-tindakan kita untuk meningkatkan kualitas tentunya layanan kesehatan reproduksi
tadi seperti disampaikan oleh Dr. Herbert, outcome itu sangat penting, outcome dari tindakan pembedahan yang kita lakukan, dan tentunya semua berbasis pada value based healthcare. Demikian, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Herbert Situmorang, sahabat saya yang luar biasa. Beliau memang sangat passion, terutama dalam bidang pembedahan, apalagi minimal invasive surgery. Dan juga kepada PT ST yang telah memberikan support yang luar biasa pada PDC POGI 2020 ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.